welcome back to Warung Karpu. Waktunya kita nembrong bareng KF Korpu. Oke, dia benar banget saudara-saudara. Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita host dadakan ya, host dadakan. Nggak tahu kenapa. Ya, Tapi itulah kita. nggak tahu. Saya serasa angka 10 di sini jujur aja. Terima kasih Bapak Ali ya, terima kasih Bapak Ali. Oke, di Warung Korpu kali ini kita bahas apa ya nih? Sekarang kita punya sesosok pria unyu nih Pak. Unyu, cilik menggemaskan unyu. Oke. Katanya sih nih dia itu adalah seorang data spesialis. Waduh, berat. Pasti orangnya botak. Kayaknya biasanya iya. Kan kalau data analis itu kurang menarik ya, tapi unyu Pak. Iyalah kurang Tapi menarik. Tapi nggak tahu sih sebenarnya menarik apa kagak ya. Kita lihat aja ya. Buat teman-teman saksikan ya, ini hari ini kita Warung Korpu ini cukup menarik sebenarnya dalam artian sains, tetapi kita akan coba ngantar dalam segi sesuatu hal yang baru lah ya. Betul. Oke, Mbak Nita kita panggil aja. Oh, lu nggak perkenalkan diri ya? Oh iya, sampai lupa ya ampun. Gue siapa ya? Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Narita Variansi. Biasa dipanggilnya boleh Nita, boleh Kakak, boleh Dewi, terserah deh pokoknya itu ya. Saya bersama dengan Saya siapa mantan bos. Gaple bos, bekas orang Sinting cuy. Enggak. Yang saya Dayat. Bang Dai sih sebenarnya. Bang Dai. Karena sudah nggak jualan sambal lagi, jadi sekarang Bang Dai numpang promo. Promo tapi udah nggak dijual ya. Terima kasih Bang Dai sudah menemani pada hari ini. Kita lagi asik nih di tempat ngopi ya. Betul. Mata saya kelelapan ya. Oke, sekarang kita panggil aja nih. Kita panggil salah satu narasumber kita hari ini di tempat Warung Korpu yang ciamik ya. Ciamik atau apa sih bahasa? Unyu, menggemaskan, ya? ciamik pokoknya. Ya, kita langsung saja kita sambit. Kita sambut Mas Yoga Syahrul Ramadhani. Bang Jali. Selamat. Ampun dah. Bang Jago. Ternyata senior saya. Masih unyu ternyata beneran Pak. Unyu tapi ngeri di Mobile Legends cuy. Enggak. Bohong itu bohong. Bohong. Coachnya ya? Coach? Enggak, buktinya kita kalah soalnya. Leader. Gimana leader tapi kalah. Oke. Leader tapi kalah. Bagaimana ini Oke, ini siapa sih panggilannya nih? Panggilannya siapa sih? Acil siapa? Enggak, itu Acil untuk teman dekat sebenarnya. Oh, berarti kita belum dekat. Kita belum dekat. Belum. Tapi sama Mas Dayat boleh lah. Boleh. Oh, boleh. Mereka belum. Gimana ya? Iya. Kita kenalan dulu ya. Bang Dai. Yoga. Oh, Yoga karena namanya siapa, Pak? Si Acil Yoga. Yoga Acil boleh lah. Boleh lah. Kenalin dulu, nama saya Nita. Saya kayak jadi apa ya di tengah sini? Saya terima nikahnya. Oke. Sah. Ya, baik. Enggak, saya yang orang ketiga. Kan Bapak deketan. Biasanya di tengah setan. Suka bener kalau ngomong. Iya. Oke. Apa Pak? Mas Acil, Mas Yoga, Mas Acil nyamannya enaknya mana nih? Yoga lah, Pak. Yoga. Oke. Kenal kan teman-teman. Mas Yoga sekarang di unit mana sih? Oke. Saya kerja di unit procurement. Di divisi supply chain. Procurement itu apa? Nah, itu. Pengadaan, Pak. Supply chain itu apa? Itu divisinya. Beda ya. Saya jadi bingung. Supply chain distributornya, procurement pengadaannya, tapi so far nggak masalah. Sekarang lebih bergerak kemana sih sebenarnya? Di divisi procurement saya kerja sebagai full time data analyst. Dan juga saya punya proyek-proyek di luar pekerjaan di luar kimia farma sebagai part time data scientist. Orang sibuk. Luar biasa berat Pak kerjaannya Pak. Orang sibuk. Enggak. Tapi ekspektasi kita terkait botak itu biasanya kan data analisis. Data analisis itu kayaknya yang bapak-bapak kan yang galak gitu kacamata tebal, botak gitu kan. Ternyata masih unyu dan menggemaskan. Masih junior lah ini. Junior gimana saya coba. Mungkin Bapak bisa belajar dari Mas Yoga ini. Oke. Mas, kalau gimana, Mbak? ngapain aja sih Mas kalau misalnya pas lagi
kerja gitu. Iya, lagi kerja gitu. Untuk di Kimia Farma sendiri, saya itu lebih ke supporting sih. Supporting untuk banyak tim, dari mulai direct operasional, terus direct strategik. Nah, di situ saya bekerja untuk menganalisa data dari mulai data-data pembelian, terus data-data untuk spend analisis misalnya, dan masih banyak lagi lah data-datanya. Oke. Memang berat ya hidup lu ya. Nah, di samping itu saya juga harus bisa mengenalkan data-data tersebut agar semua tim yang ada di procurement itu kenal akan data-data. Jadi nanti untuk decision strategiknya itu by data driven nantinya. Lebih ke tools atau gimana nih? Iya, lebih spesifiknya. Semuanya sih. Toolsnya Dari mulai juga. toolsnya, Oke. terus dari mulai hasil dari analisanya itu semua kita harus saya kenalkan ke semua tim. Luar biasa. Bermainnya sendiri nih. Untuk saat ini sendiri, tapi tetap saya juga punya mentor-mentor lah. Oke. Nggak perlu berdua. Jangan Pak. Karena sendiri itu berat sebenarnya. Boleh. Benar, curhat. Mohon maaf, ini bukan sesi talk show Sorry, curhat ya. kok jadi curhat ya. Tapi, Benar. tapi benar, data analisis berarti ngadain pengadaan, toolsnya, analisanya. Betul. Berarti kan salah satu tempat yang cukup strategi ya. Iya, Kerjanya sangat strategi karena datanya semua kepake. Iya, Nah, kepake. input yang didapat dari posisi saat ini sih sebenarnya apa? Buat personal dulu, input apa sih yang didapat dari posisi jabatan strategi kayak gini? Buat personal Mas Yoga. Nah, untuk input mungkin ya. Nah, dari data-data itu saya bisa belajar. Saya bisa ngambil insight yang lebih, misalnya gimana sih data yang baik buat perusahaan. Terus gimana sih kita menganalisa data agar impact buat perusahaan itu lebih kena gitu, lebih besar. Kok pribadi lebih cenderung ke dapat insight tambahan ya? Iya, betul. Cara ngolah yang data yang terbaik sambil belajar ya? Iya, sambil belajar. Memilih seseorang juga gitu pakai data analisis. Enggak, Pak. Beda, rumit banget Pak kayaknya. Pak. Kan bagian analisis. Bener kan langsung nyambung Analisis ke jadi nyambung itu ya, dianalisis ke semua. hati, semua data. Kalau Kan itu- dia pengadaan. Kalau itu udah ada yang ngatur, Pak. itu Pak. Mau kita analisis gimana juga, kalau yang enggak gitu, Pak. Nah, itu. Berat bahasanya nih. Saya takut ngomong ke sana soalnya. Soalnya Jadi sama- kultum gitu. Jadi kultum nantinya ya. Nanti jadi kultum. Mungkin nanti bisa dijapri mungkin Bapak kalau mau sesi curhat ya, sama Mas Yoga. Nah, saya mau nanya nih Mas. Mas Yoga sendiri di Kimia Farma itu sebagai data spesialis itu sudah berapa lama sih? Saya mulai masuk di Kimia Farma itu kalau nggak salah 2017 ya. Dulu di Kimia Farma saya belum megang data. Saya masih spesifik kerjaannya tuh lebih ke ngebuat PO gitu. Lebih ke administratif lah. Nah, Oke. setelah 1,5 tahun kalau nggak salah berkarir di Kimia Farma, baru saya lebih spesifik kerjanya tuh ke bagian data. Gitu. Nyaman nggak? Lebih nyaman di data. Nah, Karena saya kebetulan juga kan untuk background itu kan saya multimedia. Ada sedikit banyak lah saya belajar tentang programming. Ya. Nah, jadi si ilmu waktu saya sekolah itu kepake lah. Nah, kira-kira dari tahun 2017 sampai sekarang kan berarti udah hampir 3 tahun ya. Iya betul. 3 tahun ini kondisinya nih menurut Mas Yoga itu di KF sendiri kondisi data science itu tuh kayak gimana sih? Apakah sudah lebih baik atau gimana? Nah, untuk kondisi di KF khususnya saya akan bahasnya lebih spesifik ke di divisi supply chain ya. Ya. Karena untuk data-data di luar juga saya belum terlalu tahu gitu. Gitu, oke. Di luar divisi. Nah, untuk di divisi procurement itu data-datanya itu emang sebenarnya kita lagi berusaha untuk si data-datanya itu distrukturkan agar lebih baik gitu. Agar insight dari datanya itu bisa lebih menghasilkan impact yang lebih baik untuk bisnis yang ada di pengadaan maupun untuk bisnis unit lain gitu. Cukup tertarik sih Mas Yoga. Dalam artian gini, data yang ada sekarang sudah diolah selama 3 tahun, masih dalam in progress. Kira-kira
menurut personal Mas Yoga ini di luar dari kerjaannya, tolong dicatat di luar Oke. dari kerjaannya. Ya, bahwa kira-kira rule apa sih yang sebenarnya untuk memperbaiki itu? Berat nggak kira-kira untuk memperbaiki atau ya proses masih in progress nih untuk mencapai titik hasil yang titik poinnya itu kira-kira berat nggak? Kalau misalnya berat karena obstacle-obstacle yang harus dilalui itu emang berat sih Pak. Nah biasanya nih ya, bukan biasanya, pada umumnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu masih sering data-datanya itu masih istilahnya itu messy data, terus datanya itu masih siluet. Nah siluet itu dalam artian tiap-tiap divisi punya datanya sendiri-sendiri gitu. Nah untuk perusahaan tersebut agar membuat datanya lebih baik, nah itu diperlukan seorang data engineer biasanya Pak. Data engineer. Nah data engineer ini bertugas untuk mengelola keluar masuknya data agar lebih terstruktur. Berarti sistem datanya satu pintu khusus untuk pengadaan dan pengadaan di unit supply chain ya. Betul. Berarti kan memang sebenarnya clue-nya butuh approval atau improvement di sana ya. Iya betul. Secara garis besar kondisi kita saat ini in progress itu masih jauh apa enggak? Udah deket Pak. Dekat. Oh, udah. Dekat. Sini dari mana? Dari warung kopi ini kemana aja? Iya kan Deket itu dalam artian data yang kita punya itu udah terstruktur. Dan datanya itu udah bisa memberikan impact yang lebih baik itu untuk perusahaan dan udah bisa diimplementasikan ke sebuah dashboard juga. Jadi mungkin untuk di next stepnya bagaimana cara kita khususnya di pengadaan itu bisa menganalisa datanya lebih dalam agar bisa menghasilkan impactnya itu Pak yang lebih baik. Jadi tadi kita bicara data ya. Data impact, kita bicara ke data dulu. Data itu yang digunakan apa saja biasanya yang digunakan? Data apa saja yang dihasilkan oleh Mas Yoga selama di posisi data science? Nah untuk data-datanya itu banyak Mas. Dari mulai biasanya saya membuat visualisasi. Dari mulai visualisasi tentang table-table, terus visualisasi pipeline atau tree map gitu. Nah si outputnya itu biasanya berapa sih selisih atau apa? Realisasi yang udah kita lakukan terhadap anggaran misalnya kayak gitu. Terus efisiensi dari pengadaan untuk kimia farma. Termasuk kalau saya pesan KF Korpu pesan pesan stiker. Itu masuk juga di data analisis juga. Kalau ya masuk, tapi itu berbeda unit. Bukan unit ya, lini lah gitu. Lini ya. Kalau saya kan di direct. Nah untuk stiker kayak gitu mungkin di indirect Pak. Indirect. Indirect. Sama ini kan satu kita sudah bicara data. Tadi satunya data. apa ya nih? Yang mana? Kan tadi ada data, ada Data. Nah, dia lupa sama. Ini saya mau nanya nih Mas Yoga. Lebih susah mana? Lebih susah enggak sih? Lebih sulit mana? Sama aja lebih parah itu. Susah sama sulit mah sama. Kalau susah kan masih bisa, kalau sulit itu sulit banget gitu, Oh iya, Pak. benar juga. Lebih susah mana? Ngerjain data spesialis sama nyari jodoh nih. Tuh jodoh. Kan kita nggak tahu nih. Itu beda aspek, Mbak. beda. Nah maaf, ini kami curhatnya bertiga. Ini sebagai apa ya? Karena kan Mas Yoga ini kan masih muda banget nih, masih unyu banget gitu kan. Menurut Mas Yoga aja deh, selama ngerjain data spesial kan kayaknya sulit atau apa, kendalanya di mana, sama kehidupan sehari-hari gimana? Tapi bentar Mas Yoga, jangan dulu jawab. Kita minum kopi dulu. Oke, benar. Ya bagi Biar teman-teman yang mau nanya silahkan ya di chat di Langsung kami. aja, Kalau ada ya. sih sebenarnya. Kalau ada. Kalau ada yang mau nanya ya, Kalau mau nanya kalau silahkan nggak ada ya ke nggak chat. apa-apa, Kalau enggak penting nanti nonton nomor aja. handphonenya Mas Yoga aja Iya, yang boleh, disampaikan. Nanti Iya, kita sambil jawabin minum ya. Mas Yoga. Biar nggak terlalu tegang ya. Bener, Iya, bener. jangan. Ini asli kok kopinya, bukan ini ya, bukan air putih pakai Nggak ada cyanidanya kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Udah tadi udah dicobain.
Kopinya kok hitam ya? Kopinya kok hitam. Iya, diwarnain tadi. Iya, minum dulu. Nah, lanjut Mas Yoga. Oke. Mana berat sebenarnya? Sulit, susah, berat. Iya. Yang mana sih yang benar nih? Benar, nyari jodohnya sulit, tahapnya sulit atau nyari Janganlah. yang data spesial susah nggak gitu. Pertanyaannya Jangan berat terlalu- tuh. jangan Karena susah pertanyaan Gimana begini, dong? udah ada pasangan Nah, belum? itu. Jangan Takutnya jangan nanti ke sana. bertanya-tanya kan Salah nih. pertanyaan Nanti kita. netizen Udah. bertanya-tanya. Tapi mau ke jenjang yang lebih serius lagi. Tolong dicatat siapapun itu. Tolong dicatat ya. Untuk Ini calonnya sudah Mas statement Yoga, dan ini ini udah bisa statement ya. disampaikan kepada Betul. orang tua bahwa ada seorang bujangan. Anak kecil. Jangan. Anak Kecil. Yang sudah Berapa tahun kembang. Dede? tapi berarti sudah perlu dijawab nggak itu? Mana lebih sulit sih Iya. sebenarnya? Mungkin lebih spesifik data aja kali ya. Data ya. Nah, karena gini. Data calon. Jangan. Beda itu mah data calon. Itu kan data juga. Udah ada. Karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu ini obstacle tersulit ya. Nah, biasanya itu di perusahaan-perusahaan pada umumnya data itu belum terstruktur secara rapi. Nah, jadi seorang data scientist itu pasti bingung karena datanya belum rapi. Kita mengelola datanya dari mana? Nah, biasanya kalau seorang data scientist itu bekerja secara end to end. Dari mulai bisnis problem. Nah, di bisnis problem ini kita pasti nanya ke para stakeholder gitu. Apa ada masalah data apa sih? Terus apa yang mau kita achieve gitu. Nah, kalau misalnya bisnis problemnya udah ketemu, langkah selanjutnya biasanya itu data preparation. Nah, di situ di step itu kita biasanya collecting data. Setelah collecting data, terus kita cleansing biasanya. Nah, setelah cleansing, kita lanjut ke analisis. Oke. Saya pengen tanya Mas Yoga. Datanya itu benar nggak? Statement saya bukan gitu. Statement yang kebaca di sini bahwa sebenarnya memulai itu lebih sulit. Betul. Ketika dia end progress sudah dapat tool, sudah dapat alur proses, semua sudah mengikuti alurnya, berarti seharusnya lebih gampang kan? Iya. Iya. Oh. Nah, biasanya kalau misalnya kita baru kick off gitu, kick off buat nyelesain bisnis problem, yang susahnya itu biasanya ya itu problem solvingnya dulu, Pak. Kalau shoppingnya. Kita udah tahu gitu kompleksnya datanya kayak gimana, terus masalah-masalah dari datanya itu gimana. Nah, untuk nge-solve data itu tuh gimana sih? Nah, biasanya seorang data scientist itu bekerja secara tim. Nah, ada yang jago di bidang bisnis. Nah, ada yang jago di bidang algoritmanya, computer science-nya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang lulus di manajemen konsultan itu bakal lebih dalam untuk nge-framing problem yang ada di bisnis problem tersebut. Memang berat banget ya. Nggak tahu berat banget kerjanya apa berat banget hidupnya ya. Beban hidupnya mungkin. Ya, Tapi ini kan kita di dalam warung Korpu. Ini warung Korpu kan juga salah satu bagian dari KF Korpu kan. Iya. Kira-kira yang dibutuhkan sebagai data science, ilmu apa sih yang kurang menurut Mas? Ya. Nah, untuk fundamental di data science itu sebenarnya matematik. Materi. Kan matematika dari TK. Nah, ya, tapi statistik, Pak. Oh, statistik. Saya Beda statistiknya, bukan matematika biasa. Biasanya 3 ilmu sih yang menjadi fundamental dari data science itu. Dari mulai matematik, statistik tadi, terus ke ilmu computer science. Nah, di sini di computer science itu biasanya kita belajar tentang programming. Di data science sendiri bahasa pemrograman yang dipakai itu Python, R. Nah, terus bisnis, Pak, ilmu ketiganya. Ya. Yang perlu ditambahin buat Mas Yoga apa kira-kira? Saya bisnis mungkin ya. Bisnis. Lebih ke analisis bisnis atau apa? Ya, bisnis intelijen biasanya. Bisnis intelijen. Masukin Pustikintar.
Tolong. Oke, tolong untuk Tolong. Yang manajer ini belum pernah ya? masukin Belum bungkus pernah? di Kintel Belum. mungkin ya. Oh iya udah. 10 hari, Berarti jangan 10 hari, 3 Enggak. bulan mungkin bisa. 3 bulan udah paham jadi Oh, udah. intelijen, udah bisa tarik data dia. Tarik data ya. Bisa nanti tolong ya untuk Ibu manajer learning bisa nanti masukin ke SPT selanjutnya. Tolong. Bungkus di Kintel mungkin ya. Pengadaan Apa? berarti masuk ke Pak Fajri. Ya. Tolong Nah, Pak iya, Fajri Pak tolong Fajri disupport ya. Disupport dong, masukin ke bungkus di Kintel kali ya Pak ya. Biar memang data kita memang data itu paling mahal di antara kerjaan Iya. sebenarnya. Data nggak kelihatan tapi mahalnya luar biasa ya. Betul. Apalagi di zaman-zaman yang serba teknologi ya. Betul. Data itu adalah bagian yang paling penting menurut saya. Berapa besar data kita sampai saat ini? Ya. Berhubung kita di manufaktur, Hmm. menurut saya itu data itu 80% lah. 80% dibandingkan sama provider obat atau apa atau Enggak. medikal enggak. Maksudnya dalam manufacturing itu data itu berperan penting 80% Oh, untuk 80% kemajuan. untuk mensupport ya. Ya, Untuk perusahaan. mensupport KM itu sekitar 80% data Iya. itu kepake. Persen, oke. Yang bisa dijual Apanya? data Apanya nih? Oh, data. Banyak, Pak. banyak. Banyak. Pernah nggak kita jual data kita? Ya enggak lah. Enggak. Jangan sampai. Jangan sampai. Kan banyak sekarang minta data jual data. Malah kita capek beli data. Bapak mungkin beli follower kali bukan beli data. Iya, beli follower Bisa, mungkin. bisa. Enggak. Enggak. Tapi dalam supply chain, marketing, data itu sangat penting. Salah Betul. satunya data manufaktur itu kan Iya, sebenarnya. betul. Kita combine di sana. Karena kan di dalam data-data itu kan ada aspek-aspek yang rahasia gitu. Nggak bisa, jangan sampailah keluar Bocor dan ya. ketahuan di apa namanya pesaing-pesaing kita gitu. Nextnya, kira-kira mau diapain tuh? Kalau data analisis kira-kira di posisinya, feature-nya ya. Ini kita bicara feature. Feature-nya. Kita bicara feature, kira-kira dengan ilmu teknologi yang sampai saat ini cukup berkembang, sistem digital yang cukup berkembang, Betul. data science menurut Mas Yoga kedepannya gimana? Data science itu harus mensupport Kimia Farma menjadi digital healthcare ya kalau nggak salah. Digital Nomor 1 healthcare. di Indonesia. Berarti banyak data, banyak supporting yang harus ya. Iya, Berarti PR banyak. banyak. Banyak Pak ya, Pasti. pasti. Banyak. Ya kalau nggak PR nggak sekolah. Iya benar-benar. Iya nggak belajar, kalau nggak ada PR nggak belajar. Tenang aja, teman-teman jangan takut. Walaupun kita di tempat kopi kayak gini, Iya benar. enak banget ya tempatnya, tapi tetap belajar ya. Belajar Belajar. sambil bermain kalau kita nih. Enggak, belajar minum Iya. kopi yang baik yang benar sebenarnya. Iya. Baik Bapak Hidayat, baik. Nah, walaupun gini, kalau misalnya bahas belajar nih. Eh, Nah, walaupun di ilmu data science itu banyak kan ya, yang harus kita kuasain. Yang tadi saya bilang business problem, data preparation, terus data analysis, modeling, sampai evaluation. Nah, sebagai as a team gitu, kita tuh harus bisa memiliki 2 hal, generalis dan spesialis. spesialis. Oke. Ya, kalau di generalis itu kita harus paham betul gitu gimana Alur alurnya. proses ya dan lainnya. Tapi ada satu bidang yang harus kita jago gitu. Kalau kita bicara timnya Mas Yoga benar. berapa ya? Udah berapa orang? Tim saya Ya. di strategik itu 1, 2, 3. Udah pintar berhitung, pantas Udah pintar. matematikanya bagus. Matematikanya 6 luar orang biasa. kalau nggak salah. 6 orang. Iya. Tadi Itu- satu kayaknya banyak banget yang ada. Iya, 6. Tapi itu kan tim. Tadi Iya, kan ada tim. 2 macam nih. Ya. Secara tim dan spesialis. Spesialis kita ada berapa? Di spesialis di unit mana nih? Di unit Ya saya. unit Unit. ya. Kan tadi unitnya kan Mas Yoga katanya ada data harus ada yang general, ada yang spesialis. Ya. General berarti 6 6. total kan. Spesialis. Nah, Spesialis kalau di saya itu 6 orang juga spesialis, Pak. Masing-masing. Iya. oh, jadi Ada yang spesialis di bisnis problemnya. Oke. Ada yang spesialis di data analisisnya. Berarti nggak bisa pindah loh. Ya, nggak bisa mutasi. Tolong catat ini nggak mau mutasi dia karena udah spesialis di situ Udah ya. hak paten kan. Nah, tapi memang benar saya tertarik bahwa data analisis itu memang sangat perlu.
sangat penting. Next future-nya ke depan data itu yang dijual sebenarnya. Iya, Mau benar. tidak mau kan? Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, data itu sebagai salah satu nilai tambah income kita. Iya. Kebutuhan training atau kebutuhan improvement seorang Mas Yoga atau tim itu kami butuh disupport. Nanti tolong dihimpukan ke Mbak Nita, Mas Nita. Mas Nita, ampun dah, ampun Bang Jago, Mas ampun Bang Nita. Jago. Oke, baik. Terima kasih lah Bapak. Tarik sis, semangko. Oh, anak TikTok rupanya Bapak ini luar biasa. Enggak, tapi beneran nanti coba dilihat karena memang itu next future-nya malah kepikiran, nggak tahu benar atau salah. Next future yang pemikiran saya adalah data analisis didigitalkan, dibuatkan konsep untuk mana yang data bisa dijual, yang mana data tidak dijual, karena itu adalah under income kita sebenarnya. Iya, betul. Ya kan, benar kan? Emang boleh apa ya kalau data dijual gitu nantinya? Tapi ini perlu diketahui ya Pak, untuk bidang-bidang apa karir-karir untuk karir-karir data gitu, seorang spesialis data itu bakalan bagus lah untuk kedepannya. Bakalan bagus, memang next future-nya ke sana memang. Kan yang kita kejar sampai saat ini pun data customer, itu kan semua itu nilai jualnya cukup tinggi. Iya, betul. Makanya ini tempat ladang nanti dia. Ladang ya. Ladang pemasukan KM. Berarti kita bergantung. Jangan. Nita yang bergantung mah ampun. Saya nggak mau bayang loh. Nita bergantung sama Mas Yoga. Kita bergantung naik kereta kali ya. tapi memang itu penting banget. Berarti selama ini yang dikerjakan berarti analisa data itu full di kantor. Iya, full di kantor. Full di kantor. Oke. Nggak dibawa pulang. Ada lah, beberapa yang dibawa pulang. Hah? Ada yang Apa dibawa makanan? Makan siang, makan malam. Oleh-oleh. Laptopnya. Makan siang kalau nanti nggak dimakan dibawa pulang. Iya, laptopnya dibawa pulang. Laptop dibawa pulang, masa ditinggal di sana Pak? Laptop pribadi dia. Iya. Laptop kantor Pak. Kantor. Sama sama dia. Iya. Bapak pakai buka kartu. Terima kasih Bapak. itu nanti kita sesi curhat di belakang. Iya, boleh, boleh. Oh, jadi suka dibawa ke rumah juga ya? Iyalah. Udahlah, jangan bahas kantor dulu. Ntar kita refreshing dulu. Kegemaran, hobi. Nah, Hobi saya banyak Pak. jangan banyak-banyak nanti waktunya nggak cukup nanti. Sampai besok nanti. Data analisis, hobinya banyak, lu kompleks banget itu. Sumpah. Bener. Banyak kan kita juga bingung mau ngerjain yang mana nih hobi apa tuh? Mungkin yang salah satunya. intens ya. Bisa ngintip. Musik. Bermusik. Bisa main musiknya apa? Saya gitar bisa. Oke, saya pindah dulu ya. Ini ada vokalis, sini ada gitaris, Bapak dan saya nggak bisa apa-apa. Bapak jadi suara ketiga aja nggak apa-apa ya. Dan saya nggak bisa apa-apa. Bapak bantu doa mungkin bisa. Ya, jadi gitaris, paling intens ke musik. Musik. Ya, ke musik paling. Kemarin Karena kan setim e-sport, masa nggak ada? Itu kedua Pak. Kedua. Kalau Punya musik tim kan nggak, Pak? biasanya dibawa kemana-mana, di kereta dengerin lagu, ya kan? Kirain di kereta main gitar kan. Masa di kereta bawa-bawa gitar kan repot nanti penumpang yang lain. kan diusir, geser-geser. Pak. E-sport bisa, kereta. Punya grup apa nih di e-sport namanya? Banyak Pak. Wis. Banyak Pak, sorry. Mana dari tadi bapak? Bapak Mas, apa bapak. mesti transplantasi nih gimana nih? Mesti apa namanya operasi apa? Nyamanan mana sih? Ya. Enakan mana sih e-sport sama? Kita bicara hobi dulu. Udah data analisis sebentar data Pusing ya? Pusing. Wah, lagi mikir benar data analisis apa lagi yang mau didatain. Tapi mana nyaman sih hobi antara dua hobi ini? Ini kan urutan 1 musik, urutan 2 e-sport. Sport. Nah, kalau musik ya itu emang biasanya hal-hal yang dilakuin tiap hari, nyanyi, mau di kamar mandi, mau di mana pun biasanya nyanyi kan. Sama penyanyi kamar mandi juga ini Bapak. Kalau enggak saya enggak Kalau keluar kamar mandi langsung jelek di ya mobil. suaranya. Sumpah nyanyi gua mandi yang dengerin mobil. ya mobil aja. Kamar mandi tetangga kosan benar. Iya benar. Kalau main game itu lebih kayak ngilangin pusing sih bener sebenarnya. Bilangin pusing ya. Kalau saya kebalik malah tambah pusing. Kalau Bapak mah hari-harinya kan pusing mulu. Kok jadi sejujur aja di kamu? Ya, kan saya kan yang hari-hari gitu ya Bapak. Iya, tapi kan memang Mas Yoga ini satu tim sama saya dulu. Oh, oke. Ya. Oh, di Mobile Legend. Wis, menang. Oh,
menang. dapat piala. Alhamdulillah. Piala apa piagam sertifikat jangan-jangan. Piala. Oh, Harus piala. kita tunjukin pialanya, Pak. Piala tapi nggak bawa ya. Nggak bawa sih Bapak. Tapi kita dapat piala walaupun nggak pernah menang. Nah, itu yang patut Menang sekali. Oh, tenang Sekali. terakhir. Iya, terakhir. itu yang patut dipertanyakan, dapat piala itu nggak menang itu juara berapa itu? Oh, Nggak dapet piala tapi apresiasi. menang. Oh, apresiasi. Itu penghargaan dari panitia. Penghargaan. Pantang menyerah. Iya. Walaupun cuma menangnya sekali. Baik, yang penting dapat menang aja Iya, gitu. betul. Enakan itu ya memang digital, data, hobi itu satu inline sejalan ya. Iya, inline. Nggak boleh ya satu. Justru saya mulai suka komputer itu karena game sebenarnya. Udah saya tanya, nggak Apa? boleh satu calonnya Apanya? maksudnya. Calon apa? Calon istri. Satu aja, Pak. Oh, satu. Itu ya. juga nggak habis. Oh, nggak habis. Bapak. Enggak kan tadi kan kita bahas cukup nggak satu Bapak langsung nanya nggak dibahas spesifik, data. iya, makanya. Iya kan masih Ujung-ujungnya langsung ke data juga. Bapak nggak spesifik gitu nanyanya. nggak apa-apa. Tadi apa? Kita lupa. Calonnya Bukan jangan calon. Terus apa dong? Data. Data. Kenapa? Tadi. Kenapa datanya? Kenapa datanya? Saya data apa nih yang mau saya iniin? Situ kan MC. Ya Allah, MC ya baik. Ya, masa warung korpo kita tuduh-tuduhan kayak gini. Iya benar. Mungkin di sini saya akan menyampaikan ekspektasi mungkin. Nah, Oh, ekspektasi. Untuk kimia farma ke depannya gitu ya. Oh ya, kalau itu benar. Nah, ekspektasi saya untuk kimia farma itu mudah-mudahan ya amin. segala apa namanya keinginan dari kimia farma itu tercapai pastinya. Amin. Nah, kimia farma juga harus bisa menjadi raksasa industri digital, tapi dalam bidang healthcare. Oke. Nah, dalam bidang healthcare kan masih jarang ya, Iya. betul kan? Betul. Untuk unicornnya sendiri kan bidangnya jasa biasanya. Betul. Mungkin kimia farma perlu improvement lagi untuk misalnya membuat para customer itu lebih gampang untuk misalnya untuk konsultasi atau ini contoh ya, konsultasi untuk pemesan obat atau apalah segala macamnya. Lebih ke customer experience sebenarnya. Iya, Customer betul. experience. Karena kalau aplikasi hampir sama semua. Iya. Bukannya lewat handphone, downloadnya pakai Maps, Betul. enggak ya, nggak perlu kayak gitu ya. Kita aja yang ngetik duluan ya, nggak usah Nggak perlu kayak diedit-edit, kita aja yang ngetik duluan yang bilang. Tapi data semua, yang paling penting adalah customer experience, itu pentingnya juga. Saya minta ke teman-teman data science bahwa berikan improvement kepada teman-teman yang lain, karena memang dari data itu bisa dapat sesuatu hal, customer experience bisa didapat dari situ. Karena kalau secara aplikasi sama aja, jualan sama, Iya. konsultasi sama. Yang berbeda apa? Itu Customer yang kita experience harus bikin sesuatu yang baru, itu tambahan banget. Itu Mas Yoga itu ekspektasi yang sangat luar biasa, dan memang Betul. pinginnya next future-nya ke sana. Iya. Pinginnya ya kalau memang jadi raksasa ya raksasa beneran. iya betul. Kan raksasa beneran. Jangan sesaat ya. Jangan sesaat, raksasanya beneran. Betul. Nah, kemudian sampai saat ini kok sampai saat ini mulu ya saya. Apa besok. sih? Sampai Apa? besok ya. Besok. Sampai apa nih maunya nih? Nah, tadi mau nanya sih sebenarnya data science, kemudian kita bicara terkait teknologi digital. Nah, data yang ditarik, kalau ini kan ada kimia farma mobile. Ya. Iya. Nah, data apa yang bisa diambil dari kimia farma mobile menurut Mas Yoga? Data yang ada di kimia farma mobile gitu. Nah, Walaupun belum sementara bukan dipegang kan? Bukan. Enggak dipegang kan. Tapi menurut secara analisis data, terutama digital. untuk di kimia farma mobile sebenarnya orang-orang yang pakai aplikasi itu pasti bisa narik, maksudnya bukan narik, bisa melihat gitu kategori produk apa aja yang ada di kimia farma mobile, terus harga, ya kan, terus mungkin review dari orang yang udah pernah beli, ya kan, di aplikasi tersebut. Kalau misalnya reviewnya bagus, itu pasti untuk bakal menjadi nilai tambah kan. Betul. Untuk ngebangun kepercayaan gitu buat customer. Bintang ngaruh nggak tuh sih? Pasti, Pak. Pasti ngaruh. Lah, Pak. Kita aja kalau misalnya mau beli apa gitu di online shop kan kita mesti lihat reviewnya dulu nih.
bintangnya berapa nih? 1 apa 2? Ya, saya harus belajar dari Mbak Nita. Kok dari saya belajar Online apa? shop saya nggak pernah. Oh, masa keranjang Bapak aja udah berapa juta? Tapi dikeranjangin doang kan. Keranjang doang. Iya. Abis itu udah di lock up. itu sesuai dengan arahan Mas Yoga. Lihat Lihat itemnya apa aja, harga apa aja, apa aja. Udah. kan nggak bilang closing. Langsung uninstall aja. Langsung Kan nggak bilang uninstall. closing. Iya benar. Itu bicara data, kita bicara digital. Kira-kira mau kemana Mbak Nita? Hobi udah, digital udah, data udah. Nah, kira-kira nih kan banyak nih dari sobat korpu kira-kira kan pengen gitu loh Pak, kayak Mas Yoga misalnya pengen belajar gitu data analis gitu kan. Nah, kira-kira pesannya apa sih Mas dari Mas Yoga nih untuk sobat korpu yang Ya. pengen gitu, maksudnya pengen mendalami Bidang data gitu. data seperti itu. Nah, untuk sobat korpo yang pengen belajar, hal yang pertama yang mesti dilakuin adalah selalu bertanya gitu tentang data-data. Kenapa dan kenapa. Kenapa datanya bisa kayak gini, kenapa datanya bisa kayak gitu. Nah, itu harus menjadi mindset pertama. Yang kedua, belajarlah bahasa-bahasa pemrograman yang emang lagi tren untuk mengolah data. Yang seperti saya sebutin tadi, Python, R. Nah, itu penting. Python, R, Silhouette, banyak lagi tadi Itu data problem kalau Silhouette. ya, masa singkatan ya, atau Iya. arti-artinya saya nggak Masih paham sebenarnya. Masih awam ya. Nggak tahu Python itu apa nih, apa semacam Ular. apa, ular atau apa nih, kan kita bingung nih kan Python ini kan. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang sebenarnya nggak cuma digunain untuk mengolah data, Pak. Nggak, itu bisa untuk pemrograman website kayak gitu. Tapi sebenarnya si Python ini lebih didesain untuk mengolah data gitu. Tools juga ya. Iya, toolsnya. Nah, sebelum kita berakhir nih, saya kopinya udah habis kan. Jadi kalau kopi udah habis kita udah berakhir sesi. Berakhir. Ada bukan, tapi Mas Yoga senang nggak dipanggil di sini? Iya benar. Senang lah Senang. pastinya. Kenapa? Nanya. Kenapa? Senang jadi Di cowok terakhir panggilan. minum kopi. Terakhir minum kopi Ayo. lagi. Kenapa? Kenapa nih? Karena sharing ya. Ah, Sharing ilmu itu enak lah gitu maksudnya. luar biasa. Susah loh. Bukan, Pak, ini calon manggil. orang korpu ke depan. Mohon maaf nanti Bapak yang takut suka leset. sharing. Iya benar-benar. Bapak mesti hati-hati. Enggak Apalagi- apa-apa sih. Saya enggak Mungkin lengser. banyak calon-calon Tolong, muda nantinya. saya dinaikin. Tolong ya Bapak Ibu. Enggak. Apalagi senang lah pastinya. Ya, Apalagi kalau misalnya ngebahas yang emang sesuai background gitu. tapi Enak, penting nggak kita bahas hari ini buat teman-teman di penting, sangat penting. Karena kan future kedepannya itu pasti lebih kompleks, Pak, tentang data-data itu. Ada yang ingin sampaikan nggak buat teman-teman sahabat korpu, sahabat warung korpu yang ada nih yang nonton, ini ada dengerin di podcast, ada yang di YouTube, Betul. ada nggak pesannya? Terutama tunggu dulu. Yang pertama buat umum, kedua buat kimia farma, Nah, betul. orang-orang kimia farma, yang satu buat orang di luar. Ya. Oke. Hmm. Pesen ya. Nah, Apa pesan nasi goreng satu. bukan. Itu nanti setelah acara selesai baru. Untuk sobat kimia farma Hmm. berhubungan dengan topiknya data kan. Hmm. Nah, kita tuh harus bisa menanamkan pola pikir bahwa data itu penting gitu. Jadi gimana caranya kita lebih aware gitu. Hmm. Dan yang paling penting, Hmm. data itu harus bisa dilihat Hmm. dan diolah oleh bisnis unit lain. Oke. Oh. Jadi garis bawahi aware. Tolong teman-teman supaya datanya lebih tepat, lebih data secara sainsnya lebih dapat, berarti harus aware ya. Iya, jangan Kumpul sampai data. jangan sampai bisnis unit lain itu bingung sama data kita sendiri gitu. Ya, saya juga lagi mikir. Perlu nggak sih Pak kira-kira buat dibikinin webinar gitu Pak seputar data spesialis? Perlu sih, karena hampir semua data spesialis itu kalau kita bicara tools, kita bicara digital, kita bicara analisis data, hampir seluruh unit KF Ya. anak perusahaan tuh perlu soalnya. Betul.
Perlu banget. Bagaimana cara ngelola data memang khusus, tapi memang dia agak tidak terbuka. Dalam artian memang spesialisasi ya. Data spesialisasi yang memang diperuntukkan terutama untuk bagian data. Kira-kira mau diapain nih data ini kan gitu-gitu aja kan. Data udah masuk nih, contoh data customer udah masuk nih, data customer diapain? Nah, tepatnya di sana dia. Big picture-nya tuh dari data harus dapat. Ya. Makanya yang paling penting itu adalah problem solving-nya dulu. Yang kedua buat orang umum. Buat orang umum apa ya? Sama sih, Pak. Sama ya? Sama. Aware. Ya, sahabat korpu tetap aware. Tetap aware loh dengan data ya. Pokoknya aware. Oke. Terakhir. Nanya Masih mulu. ada terakhir. Kesan dan pesan buat KF Korpu ke depannya buat jadi lebih baik kira-kira apa? Oke, kesan dan pesan. Nah, kesan dan pesan. Next orang Korpu katanya. Nah, betul. Katanya. Kesan dan pesannya, kesannya sih untuk acara podcast kayak gini itu menarik sih, Pak. Nah, mungkin lebih undang orang-orang yang emang ngasih impact gitu, lebih besar buat perusahaan. Biar jadi nanti ibaratnya mentor lah buat kita gitu yang masih pada junior gitu, yang masih pada baru masuk di KF. Nah, terus kesan pesannya kayaknya itu udah nyangkupin dua hal itu deh, Pak. Pesannya buat artinya secara big data, secara data analisis, secara digital. KF Korpu harus gimana supaya lebih besar lagi? Nah, webinar mungkin, Pak. Webinar. Webinar. Padahal saya ngejar data. Datanya KF Korpu diapain gitu. Data. Sorry. KF Korpu didigitalin gitu. Bisa. Punya TV download juga sendiri. Apa tuh? Kalau mau belajar. Udah ada ya? Udah ada kayaknya. Udah ada ya. Ntar dimarahin Mas Dede. Maaf ya Mas Dede. KF Korpu. Nah, mungkin bisa lah didesainkan misalnya aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu misalnya kayak gini, misalnya kumpulan-kumpulan seri-series dari podcast. Terus misalnya artikel-artikel. Nah, artikel kan ada kan nih, ada nih. Nah, itu dikumpulin di dalam satu aplikasi, jadi bisa diakses oleh halayak banyak gitu. Umum berarti? Enggak, maksudnya kirain umum. Maksudnya kimia farma lah, insan kimia farma. Ya, teman-teman sahabat Korpu untuk mendapatkan itu semua silakan download KF Insight. Ya. Ya, download silakan di App Store. Kayaknya ada. Kok enggak saya tit ya? Bapak lupa tadinya. Ya, silakan download aja di Android ataupun di nanti tolong tim digital tolong di bawah sini dimasukin ya. Dimasukin aplikasi yang sudah ada di KF Korpu. Itu penting banget dan itu berhubungan dengan data. Silakan, data semua ada di sana. Saya juga nulis kok di situ, Pak. Nulis. Udah dapat apa handphonenya? Belum nanti menuju ya, salah satu kontributor. Oke. Penting meramaikan ya, Pak ya. Bukan meramaikan, itu insight yang sangat berarti buat isinya teman-teman. Daging semua kok, Pak, yang saya tulis. Iya. Isinya daging semua. Daging. Ilmu maksudnya. Itunya kemana? Tapi bukan masalah ilmu, dan itu bagus buat teman-teman semua dan itu dibebaskan untuk khalayak kimia farma grup. Silakan teman-teman udah menulis nih dari kontributor yang ada. Mereka sudah kasih insight atau masukan atau sharing di dalam situ, ya silakan download, silakan membaca, tolong kasih komentar karena itu penting untuk membangun katanya tadi. Bintang sama komentar jangan lupa ya. Iya, bintang dan komentar, reviewnya ya, Pak ya. Oke. Thank you banget Mas Yoga, udah Mas Acil. Warung kopi kita nih. Warung kopinya sederhana ya. Iya. Tapi keren banget ya, sederhana tapi keren ya. Itu sederhana untuk merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Ampun Bang Jago. Oke, baik. Untuk sobat Korpu dan teman-teman yang lainnya, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe di Warung Korpu yang ada di bawah sini nih. Nanti akunnya ya, jangan lupa. Ada emang. Ada. Nanti saya tulis dulu di sini pokoknya. Oke, tim editing. Thank you, makasih banyak Mas Yoga.
terima kasih untuk hadir di tempat ini. Betul. Next kita panggil lagi untuk Boleh. membahas Next, biar tentang sharing-sharing Mobile lagi. Legend. Boleh, boleh. Nah. Bagaimana cara menggunakan lampu-lampu yang sampai saat ini nggak bisa oke. Ya benar. Nanti bisa bikin webinar untuk Mobile Legends. Oke teman-teman sahabat Warung Korpu, Terima kasih banyak. sampai jumpa lagi Sampai di ketemu next. di next Oh, iya. tema-tema selanjutnya. Oke, bye. Pamit. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.